Belajar Bahasa Indonesia dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Nah, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Suprasegmental, Fonem, dan Audio. Nah, saya sebagai moderator atas nama Musfirat Azlia dan teman saya Fitriana Nur sebagai pemateri 1. Saya Ainul Kausu sebagai pemateri 2. Saya Kamari Putri sebagai pemateri 3. Saya Norma sebagai pemateri 4. Dan saya Nititi sebagai pemateri 5. Baik, itulah perkenalan dari kami. Selamat menyaksikan. Dadah! Baiklah, saya akan memaparkan materi pertama, yaitu suprasegmental. Nah, yang dimaksud dengan suprasegmental adalah aspek-aspek pengucapan yang melampaui unit-unit bunyi individu dan melibatkan unit-unit yang lebih besar, seperti kata, frasa, dan kalimat. Aspek suprasegmental meliputi stres, intonasi, nada, dan ritme. Adapun aspek yang pertama yaitu stres. Stres adalah penekanan atau keterkaitan yang diberikan pada suku kata atau kata-kata dalam suatu kalimat untuk mengekspres arti atau membedakan antara kata-kata yang sama tetapi memiliki makna yang berbeda. Contohnya, perbedaan antara kata demonstrasi dan demonstrasinya terletak pada stres yang diberikan pada suku kata terakhir. Yang kedua yaitu intonasi. Intonasi adalah naik turunnya nada suara saat berbicara yang mempengaruhi arti kalimat dan mengungkapkan emosi dan ekspresi wajah. Contohnya yaitu sebuah pertanyaan seringkali ditandai dengan naiknya nada pada akhir kalimat. Yang ketiga yaitu nada. Nada adalah tinggi rendahnya suara dalam suatu kalimat dan dapat memberikan penekanan pada kata-kata tertentu. Nada juga dapat digunakan untuk mengekspresikan perasaan, seperti nada serius atau nada gembira. Yang terakhir yaitu ritme. Ritme adalah pola penekanan dan panjang pendeknya suku kata dalam kalimat. Ritme yang tepat dapat membuat pengucapan lebih jelas dan mudah dipahami. Contohnya yaitu dalam bahasa Inggris. Kata-kata dengan vokal yang panjang biasanya diberikan stres lebih tinggi daripada kata-kata dengan vokal pendek. Keempat aspek ini bekerja sama untuk membantu seseorang memahami dan mengungkapkan pesan secara efektif melalui pengucapan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainul Kalsum. Saya dari pemateri kedua. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian fenom atau bunyi. Bunyi atau fenom dalam bahasa dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori atau klarifikasi berdasarkan ciri-ciri fisik dan cara mengucapnya. Fenom adalah suatu bunyi terkecil dalam bahasa yang memiliki fungsi membedakan makna kata. Baik, di sini saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi fonem. Yang pertama, vokal. Vokal adalah bunyi yang dihasilkan oleh getaran vokal dalam rongga mulut. Vokal umumnya diucapkan dengan suara yang terbuka dan resonansinya pada rongga mulut. Bahasa Indonesia memiliki vokal yaitu A, I, U, E, dan O. Yang kedua ada konsonan. Konsonan adalah bunyi yang dihasilkan dengan menghambat aliran udara yang keluar dari mulut dengan menggunakan lidah, bibir, atau langit-langit. Konsonan dapat dibedakan berdasarkan tempat dan cara artikulasinya, seperti bunyi yang dihasilkan dengan bibir, gigi, lidah, atau langit-langit belakang. Bahasa Indonesia memiliki 18 konsonan. Jadi yang pertama ada konsonan letup. Konsonan letup adalah jenis konsonan yang dihasilkan dengan menghambat aliran udara dan kemudian melepaskannya tiba-tiba. Bunyi-bunyi ini umumnya diikuti oleh vokal seperti P, T, K, B, D, dan G. Terus yang kedua konsonan
Frikatif. Konsonan frikatif adalah jenis konsonan yang dihasilkan dengan menghambat aliran udara tetapi tidak diikuti dengan ledakan. Bunyi-bunyi ini dihasilkan dengan gesekan pada bibir gigi atau langit-langit seperti F, S, dan H. Yang ketiga, konsonan geser. Konsonan geser adalah jenis konsonan yang dihasilkan dengan mengalirkan udara melalui celah sempit antara dua bagian mulut yang dihambat. Bunyi-bunyi ini umumnya dihasilkan dengan lidah, seperti R, L, dan J. Yang keempat, konsonan hidung. Konsonan hidung adalah jenis konsonan yang dihasilkan dengan mengalirkan udara melalui hidung, seperti M, N, dan NG. Terus ada semivokal. Semivokal adalah bunyi yang dihasilkan dengan konfigurasi mulut yang mirip dengan vokal, tetapi tidak diucapkan sebagai suara yang terbuka dan resonansinya pada rongga mulut. Bahasa Indonesia memiliki dua semivokal, yaitu W dan Y. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian alofon. Alofon adalah varian bunyi atau fonem yang dapat muncul sebagai variasi dari fonem tertentu dalam bahasa, tetapi tidak mengubah makna dari suatu kata. Artinya, alofon adalah perbedaan bunyi yang tidak mempengaruhi arti kata tersebut. Perbedaan antara alofon dan fonem yang terkait erat karena fonem dalam memiliki beberapa alofon. Namun, perbedaan utama antara keduanya adalah bahwa fonem membedakan makna kata, sedangkan alofon tidak. Saya kembalikan kepada moderator. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi terakhir, yaitu tentang klasifikasi alofon. Alofon adalah variasi bunyi atau pelafalan alternatif dari sebuah fonem yang tidak membedakan makna kata dalam bahasa. Klasifikasi alofon dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama ada alofon bebas atau free variation. Alofon bebas adalah variasi alofon yang dapat dipakai secara acak dalam suatu posisi dalam kata tanpa mempengaruhi makna kata tersebut. Contohnya adalah pengucapan kata T dalam kata tulisan yang dapat diucapkan dengan bunyi T yang lebih kuat atau lebih lemah. Yang kedua yaitu alofon kondisional atau conditioned variation. Alofon kondisional adalah variasi alofon yang hanya muncul dalam kondisi tertentu atau dalam konteks kata yang spesifik. Contohnya adalah pengucapan bunyi T dalam kata tahta yang diucapkan dengan bunyi T yang lebih keras ketika diikuti oleh bunyi K dibandingkan ketika diikuti oleh bunyi S. Dan yang terakhir yaitu alofon alofonik atau alphonic variation. Alofon alofonik adalah variasi alofon yang muncul sebagai konsekuensi dari perbedaan konteks fonetik dan fonologis. Alofon ini dihasilkan dari pengaruh lingkungan sekitarnya, seperti pengaruh dari bunyi sebelum atau sesudahnya, posisi dalam suku kata atau kata, dan faktor intonasi. Contohnya adalah pengucapan bunyi T dalam kata tulisan yang diucapkan dengan bunyi T yang lebih keras ketika berada di awal kata dan dengan bunyi T yang lebih lemah ketika berada di tengah atau akhir kata. Sekian dari saya, terima kasih. Dalam materi tadi dapat disimpulkan bahwa supresi mental adalah sesuatu yang menyertai fonem tersebut, yaitu bisa berupa tekanan suara atau intonasi, panjang pendek atau pitch, dan getaran suara yang menunjukkan emosi tertentu. Alofon adalah varian pelafalan fonem berdasarkan posisi dalam kata, sedangkan fonem sendiri adalah sebuah istilah linguistik dalam sebuah bahasa yang masih bisa menunjukkan perbedaan makna.